Harapan Yuni untuk bisa mengakhiri kesendirian bersama Raffi bukan tanpa alasan. Selama pacaran, Raffi sanggup menunjukkan dirinya sebagai pria dewasa yang mengayomi. Raffi juga sanggup dengan cepat merebut hati dua putra Yuni Syara, Kevin dan Selo. Catatan redaksi kami juga menunjukkan, kisah cinta yang dibangun Raffi bersama Yuni adalah kisah cinta yang paling lama dibandingkan dengan perjalanan kisah cinta Raffi dengan mantan kekasihnya. Sebut saja misalnya Bunga Zainal, resikonya kan malu dikata-katain temennya ya, gila lu deket sama janda apa? Pasti kan begitu ya, harus nauin lah kayak gitu. Ini udah ada jodoh? Neng sih belum ada, tapi kalau Akang kayaknya udah ada. AA juga belum ada jodohnya, diatur aja dah. Asik. Saya lihat dia nangis aja, saya nggak bisa lihat orang nangis. Saya langsung, aduh kenapa nangis lagi sih? Saya tuh nggak bisa, yang tadinya saya udah mau jadi lihat orang nangis saya jadi. Bak seorang putri yang kehilangan permata, Yuni Syara benar-benar merasa masgul. Kisah cinta yang ia bangun selama nyaris 3 tahun bersama Raffi Ahmad harus pupus di tengah jalan. Segala yang indah, semua cerita cinta yang telah mereka lalui, tinggal bayang-bayang buram yang pahit untuk dikenang. Banyak spekulasi yang berkembang. Yuni disebut-sebut tak terima dengan sikap Raffi yang kekanak-kanakan. Ada juga isu soal orang ketiga yang hadir di antara mereka. Hingga saat ini, keduanya seolah saling menunggu siapa yang lebih dulu berani mengungkapkan putusnya tali cinta ini di depan kamera media. Orang-orang di sekitar mereka pun kompak untuk bungkam 1000 bahasa. Nggak ada komen apa-apa. Pokoknya intinya buat Raffi, buat kedua belah pihak, Teh Yuni, semoga bisa menyelesaikan apapun yang ada sekarang dengan baik-baik. Gitu kan intinya pengen kebahagiaan, jadi semuanya kan bisa diomongin gitu. Bisa komentar apa-apa, cuman kalau itu kan hubungannya mereka, jadi kita lihat aja ke depannya seperti apa. Yang penting doain aja supaya mereka baik-baik aja gitu aja. Aku no komen. Di awal kedekatan mereka, banyak orang yang tidak menyangka Raffi Ahmad dan Yuni Syara benar-benar akan pacaran. Yuni dan Raffi dipertemukan dalam sebuah acara di rumah Melly Goeslaw Januari 2009 lalu. Raffi yang sudah lama mengagumi Yuni jatuh hati. Yang awalnya walaupun saya ketemu dia, saya juga nggak nyangka umurnya semuda itu. Raffi juga nggak nyangka saya setua ini gitu. Jadi nggak ini waktu itu jadi dijalanin aja. Ternyata pas lihat pas dia ulang tahun gitu, hah seumur segini gitu. Pas saya, hah tua banget ya saya. Tapi pada kenyataannya pas sudah dijalanin antara ngobrolnya kita, apa yang kita jalanin, apa yang kita lakuin sama-sama nggak terlalu ini, nggak timpang gitu. Jadi nggak jadi masalah. Yuni butuh orang yang bisa membagi bebannya bukan beban rumah tangga ya, tapi beban suasana hatinya. Saya kemarin kampanye sebulan ya, ngelihat dia nyanyi itu nggak pernah se-happy kemarin dari dulu yang Mengapa Tidak Maaf. Jadi 13 tahun lalu, jadi 13 tahun terakhir ini Yuni depresinya kayak apa. Jadi saya bisa rasain, ya Allah saya bisa menemukan kakak saya kembali. Dan saya berterima kasih dengan siapapun pasangan dia sekarang, dia telah mengembalikan kebahagiaan yang kakak saya cari selama ini. Usai menyatakan cinta, cerita selanjutnya mereka isi dengan berbagai kisah asmara nan indah. Yuni memberikan ucapan selamat ketika Raffi merayakan ulang tahun yang ke-22. Perbedaan usia yang mencapai 15 tahun seolah tak menjadi persoalan bagi dua insan yang sedang dimabuk asmara ini. Dulu saya sama Henry digunjingkan karena usia kami jauh berbeda, agama beda, suku beda, terus ini beda semua. Sekarang sama lagi, usia beda, ini beda lagi. Tapi masalah tidak sebanyak dulu perbedaannya. Sekarang beda nggak lazim karena saya jauh lebih tua dari dia. Jadi kan aneh kan? Sana kayak tante-tante sama anaknya gitu kan. Resikonya kan malu dikata-katain temennya ya. Gila lu deket sama janda apa? Pasti kan begitu ya, harus nauin lah kayak gitu-gitu. Setelah hubungan mereka terungkap secara transparan di media, Yuni dan Raffi pun tak lagi segan-segan mengumbar kemesraan. Bahkan keduanya juga langsung tancap gas memanfaatkan kisah cinta mereka untuk proyek komersil. Minimal 2 buah lagu duet Raffi dan Yuni sempat tercipta. Yang pertama adalah lagu daur ulang 50 tahun lagi. Lewat lagu ini, Yuni dan Raffi mengumumkan harapan mereka untuk selalu mencintai sampai ajal menjemput.
Sekarang atau 50 tahun lagi, ku akan tetap mencintaimu. Masih sama seperti pertama. Tak ingin hanya sampai 50 tahun lagi, Yuni dan Raffi kemudian menggambarkan kekuatan cinta mereka hingga akhir usia dalam lagu Cinta Ini. Oh. Sepenuh cinta hingga akhirnya usia. Kami juga pasangan yang normal sebagai pasangan yang lain yang pengennya kalau misalnya habis pacaran itu menikah, habis menikah itu punya anak gitu. Itu adalah apa sih topik yang wajar di sebuah hubungan. Harapan Yuni untuk bisa mengakhiri kesendirian bersama Raffi bukan tanpa alasan. Selama pacaran, Raffi sanggup menunjukkan dirinya sebagai pria dewasa yang mengayomi. Raffi juga sanggup dengan cepat merebut hati dua putra Yuni Syara, Kevin dan Selo. Catatan redaksi kami juga menunjukkan, kisah cinta yang dibangun Raffi bersama Yuni adalah kisah cinta yang paling lama dibandingkan dengan perjalanan kisah cinta Raffi dengan mantan kekasihnya. Sebut saja misalnya Bunga Zainal, Laudia Cynthia Bella, Tias Mirasih, ataupun Velov. Kisah cinta Raffi bersama para mantan gadisnya tersebut tak ada yang mencapai usia 2 tahun lebih seperti kisah cinta Raffi dan Yuni Syara. Wajar ketika Raffi dan Yuni diberitakan putus, banyak orang yang kaget tak percaya. Saya aja kaget waktu ada isu bahwa mereka putus ya. Tapi ya lagi-lagi kalau namanya hubungan itu kan yang paling mengerti luar dalamnya hanya orang yang menjalani gitu. Oke, kalau misalnya orang lirik-lirikin saya nggak jadi, gagal apa segala macam, ya udahlah ya Allah. Lalu mengapa cinta itu harus berakhir? Benarkah Raffi Ahmad sedang kasmaran dengan sosok Ayu Ting Ting? Seperti apa Ayu Ting Ting menanggapi pemberitaan yang menyebut dirinya sebagai orang ketiga di antara Raffi dan Yuni? Agar tiada. 2 tahun lebih Raffi Ahmad dan Yuni Syara merajut kasih merangkai cinta. Selama itu keduanya coba meyakinkan diri untuk bisa menyatu dalam bingkai mahligai pernikahan. Namun apa mau dikata? Cita-cita dan harapan itu kini terancam punah dari dalam dada. Hubungan keduanya di ujung tanduk. Lalu apa sebenarnya pangkal kekecewaan Yuni pada Raffi? Mungkinkah kehadiran orang ketiga yang membuat cinta Yuni dan Raffi akhirnya harus kandas di tengah jalan? Pemirsa, selama 1 jam ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Banyak orang yang pesimis akan cinta Yuni dan Raffi ketika mereka mulai pacaran 2 tahun yang lalu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, Yuni dan Raffi mampu membuktikan keharmonisan cinta itu. Sayang ketika pelaminan sudah diambang mata, Yuni dan Raffi justru diberitakan putus di tengah jalan. Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting, pedangdut muda dan cantik ini sedang menjadi sorotan tidak hanya karena fenomena lagu alamat palsu yang sedang naik daun. Ayu disorot karena kedekatannya dengan Raffi Ahmad. Media online bahkan menurunkan headline berita seputar kehadiran Ayu sebagai orang ketiga di antara Raffi dan Yuni Syara. Ayu Ting Ting sendiri tak bisa menampik kedekatannya dengan Raffi. Baginya, Raffi adalah guru sekaligus sahabat yang membuatnya nyaman kala menjadi co-host di atas pentas. Meski senior, Raffi tak pernah sungkan membantu Ayu yang jauh lebih junior. Ayu Ting Ting luar biasa. Pintar pantun, pintar nyanyi, pintar acting. Raffi juga baik bang. Bisa bahasa
Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Korea, bahasa binatang ini bisa. Iya, bukan. Ini bukan habis main, bukan. Oh bukan, dia pintar, dia berbakat. Ya kayak Ayu kan segar gitu, jadi Iya, juga bisa buah kali ya. bisa membuat penonton pagi-pagi semangat lagi.